Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semua semangat ya. Ya, Bu. Ya, siapa di sini ketua kelasnya? Bu. Tolong pimpin doa, Nak. Ya, Bu. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen anak-anakku sekalian. Daniel, Hadir, Bu. Rizky Amalia. Hadir, Bu. Ya, semua hadir ya. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, karena semua sudah ingat, semua pintar ya, semua sudah ingat pelajaran minggu lalu. Ya, Bu. Sekarang Ibu ingin sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin membagi kelompok 4 sampai 6 siswa dalam tiap kelompok. Materi kita hari ini yaitu tentang bangun datar layang-layang dan lingkaran. Yang pertama yaitu bangun datar layang-layang. Apa ada yang tahu apa sih itu bangun datar layang-layang? Kalau begitu, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai bangun datar layang-layang. Jadi, bangun datar layang-layang merupakan salah satu bangun datar 2 dimensi dengan 4 sisi, di mana 2 pasang sisinya sama panjang dan diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bangun datar layang-layang. Di sini terdapat layang-layang ABCD. Di bangun datar layang-layang ini terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AD, dan sisi BC sama panjang dengan sisi DC. Dan di sini juga terdapat 2 diagonal berpotongan yang saling tegak lurus, yaitu, coba perhatikan dengan baik ya agar kalian mengerti, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Jadi terdapat 2 diagonal yang saling berpotongan. Jadi apakah kalian sudah tahu yang mana yang dimaksud dengan diagonal? Jadi diagonal itu yang ini, yang saling berpotongan. Jadi seperti bentuk tambah ya. Selanjutnya, karena kalian sudah paham mengenai bentuk bangun datar layang-layang, selanjutnya yang perlu dipahami yaitu penerapan layang-layang di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang berkaitan dengan bangun datar layang-layang. Sebagai contoh, apakah kalian pernah memainkan layang-layang? Nah, tentu kalian pernah memainkan layang-layang, atau bahkan kalian merakit sendiri mainan layang-layang kalian. Coba perhatikan bentuk atau rangka dari mainan layang-layang kalian. Tentu seperti ini kan bentuknya. Pada umumnya layang-layang mainan bentuknya seperti ini. Namun banyak yang tidak sadar bahwa banyak sekali hal yang berkaitan dengan bangun datar layang-layang di sekitarnya. Namun mereka tidak sadar bahwa itu merupakan penerapan dari ilmu matematika. Ada beberapa sifat bangun datar layang-layang, yaitu yang pertama, memiliki
dua pasang sisi yang sama panjangnya dan tidak sejajar. Sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Yang kedua, memiliki dua sudut yang sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal AC dengan diagonal BD. Yang keempat, memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Nah, selanjutnya yaitu rumus layang-layang. Rumus layang-layang yang akan dibahas yaitu rumus keliling layang-layang dan rumus luas layang-layang. Jadi rumus keliling layang-layang yaitu K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. K sama dengan A tambah B tambah B tambah A. K sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung B tambah B. K sama dengan 2A tambah 2B. Jadi rumus kelilingnya itu K sama dengan 2 kali A tambah B, yang dimana AB adalah ukuran sisi bangun datar layang-layang. Rumus luas layang-layang. Rumus luasnya itu 1/2 kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Luas sama dengan 1/2 kali AC kali BD. Luas sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi itu tadi rumus dari luas, rumus dari layang-layang dan sifat dari layang-layang. Nah, anak-anak, karena tadi sudah dijelaskan tentang apa itu layang-layang dan sifat-sifat layang-layang, selanjutnya Ibu akan masuk ke contoh soal. Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu rumus layang-layang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang masih ingat bagaimana rumus layang-layang? Nah, betul. Jadi rumus layang-layang itu untuk mencari luas layang-layang, rumusnya yaitu L sama dengan perhatikan ya, 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi ini adalah rumus untuk mencari luas layang-layang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan cara mencari keliling layang-layang. Ada yang masih ingat? Ya, Budi. Betul. Jadi untuk mencari keliling layang-layang itu sama dengan kita jumlahkan saja semua sisinya. A, B tambah AD tambah BC tambah DC. Nah, yang Ibu tuliskan tadi itu adalah cara untuk mencari luas dan keliling layang-layang. Selanjutnya Ibu mempunyai contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 12 cm. Itu diagonal horizontal ya, atau diagonal 2. Dan diagonal vertikal 20 cm atau diagonal 1. Nah, berapakah luas layang-layang tersebut? Jadi untuk mencari luas layang-layang seperti yang Ibu sudah tuliskan tadi rumusnya, luas 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita tinggal memasukkan angka dari diagonal 1 dan diagonal 2. Berapa tadi? Luas sama dengan
1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. 1/2 dikali diagonal 1. Yang mana? Yang vertikal ya, yang 20 cm. Oke. 20 dikali diagonal 2, 12. Betul, 12, 20 cm, 12 cm. Jadi 1/2 dikali, ya 12 kali 20 nih nak. Oke, 120 kali 12. Ada yang bisa? Jadi seperti ini caranya ya. 20 kali 12 24 240. Jadi kita tinggal hapus saja. 24 dibagi 2 12. Jadi 120 cm. Jadi luas layang-layang tadi adalah 120 cm. Kalau luas itu pangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, contoh soal yang kedua, jika diketahui sebuah layang-layang seperti gambar di atas ini memiliki sisi AB 11 cm dan sisi CD 13 cm, maka berapakah keliling layang-layang ABCD ini? Nah, untuk mencari keliling yang tadi kita tuliskan rumusnya. Jadi seperti ini cara menjawabnya. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Jadi seperti ini. Sisi AB 11 cm ditambah BC, karena BC sama CD itu sama, jadi 13 cm ditambah 13 cm ditambah sisi DA. Kita ketahui sisi DA itu sama dengan sisi AB, jadi 11 cm. Coba hitung berapa semuanya. Bagus, 48 cm. Jadi keliling layang-layang ABCD ini adalah 48 cm. Nah, sampai di sini mungkin anak-anakku ingin bertanya, apakah ada yang kurang dipahami? Jadi itulah dua contoh yang ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Contoh dari luas untuk mencari luas dan keliling layang-layang. Ibu harap kalian bisa memahami dari apa yang ibu jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke agenda berikutnya atau materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah lingkaran. Sebelum itu, apakah anak-anakku sekalian ada yang tahu bagaimana bentuk lingkaran? Ya, jadi bentuk bumi yang merupakan tempat kita selama ini berpijak dan hidup juga itu berbentuk bulat ya, bulat atau berbentuk lingkaran. Sehingga dengan adanya ilmu matematika tentang lingkaran, kita dapat menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran bumi. Sebelum kita menghitung luas keliling dan juga luas lingkaran bumi, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sebenarnya lingkaran.
Jadi, dengarkan sekalian, lingkaran merupakan bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik perserikatan yang mengelilingi satu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut dinamakan R atau radius ataupun jari-jari. Sifat dari lingkaran yaitu mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian dari lingkaran. Jadi seperti yang kita ketahui anak-anakku sekalian, bagian-bagian lingkaran itu ada 8. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian lingkarannya itu apa saja dan contoh-contoh dari bagian lingkaran itu. Yang pertama adalah pusat lingkaran, yang kedua jari-jari lingkaran, diameter, terus busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Baik, serasa anak-anak sekalian sudah mendengarkan bahwa ada 8 bagian-bagian lingkaran. Sekarang Ibu akan memberikan gambar dan Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari lingkaran itu. Nah, jadi di sini Ibu memiliki 8 gambar dan masing-masing memiliki penjelasan tersendiri. Yang pertama ini adalah pusat lingkaran. Ini adalah bentuk lingkaran dan pusat lingkaran itu berada di tengah-tengahnya. Jadi pusat lingkaran adalah titik pusat lingkaran yang memiliki jarak yang sama dari titik tepi, ini namanya titik tepi di sini, ke jarak titik pusat. Jadi jarak antara dari titik sini, tepi lingkaran sini ke sini sama, dan dari tepi lingkaran sini ke sini sama, baik juga dari sini ke sini sama. Selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Ada yang tahu apa itu jari-jari lingkaran? Oke, belum. Jadi jari-jari lingkaran adalah besaran panjang yang dihitung dari titik pusat lingkaran dengan sembarang titik di tepi lingkaran. Jadi ini tepi lingkaran. Jadi ya, Ibu memberikan satu contoh di sini. Ibu menarik satu garis di mana titik tengahnya ini merupakan nama titik 0 dan titik di tepi lingkaran di sini Ibu beri nama titik A. Jadi jarak ke sini dari titik pusat ke tepi lingkaran ini adalah merupakan jari-jari atau R. Selanjutnya adalah diameter. Diameter adalah ini adalah contoh diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran dengan melalui titik pusat. Jadi ada dua titik di sini ya, ada dua jari-jari di mana jari-jari tersebut ini saling bertemu dan melewati titik pusat. Nah, ini yang merupakan diameter. Selanjutnya adalah busur lingkaran. Kita lihat busur lingkaran. Busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis berbentuk lingkaran pada tepi lingkaran. Jadi ini merupakan busur lingkaran ya. Ini busur lingkaran. Ini. Sebelum ke busur lingkaran, jadi bagian dari busur lingkaran juga itu ada dua. Yang pertama itu adalah tali busur. Nah, ini merupakan gambar kelima ya. Ini gambar kelima. Ini merupakan namanya tali busur. Jadi tadi dari sini, ini yang busurnya ini, di bawahnya sini ada namanya tali busur. Jadi di atas ini adalah busur lingkaran. Ini merupakan gambar tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tanpa melalui titik pusat. Jadi dia menggabungkan dua titik ya, dari titik sini ke titik sini. Dia menggabungkan dua titik dari ini. Selanjutnya adalah juring lingkaran. Ini juring lingkaran. Juring lingkaran adalah potongan atau bagian dari luas lingkaran. Jadi ketika kita memotong lingkaran ini menjadi beberapa bagian, maka bagian-bagian tersebut adalah namanya juring. Di sini saya hanya menggambarkan satu juring lingkaran. Oke, selanjutnya adalah tembereng. Tembereng atau luas lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Jadi daerah tadi yang ada busur lingkaran ini kan merupakan di luarnya ini adalah busur lingkaran dan ini adalah tali busur. Jadi yang di tengah-tengahnya ini adalah namanya tembereng. Ini tengah-tengahnya ini namanya adalah tembereng. Jadi tembereng memiliki busur lingkaran dan juga tali busur.
Yang terakhir adalah apotema. Apotema merupakan garis yang paling pendek yang ada dalam lingkaran. Ini adalah contohnya. Jadi dia ini merupakan garis terpendek yang menghubung ke titik pusat lingkaran. Baik, itulah bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang Ibu akan menjelaskan rumus-rumus lingkaran. Jadi ada 3, yaitu menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran, dan diameter lingkaran. Jadi pada rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan P dikali R atau L-nya itu P dikali R kuadrat. Jadi P-nya itu sama dengan 22/7 atau 3,14 dan jari R-nya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi yang kedua yaitu rumus keliling lingkaran, di mana K sama dengan 2 dikali P dikali R. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, yang luas lingkarannya itu P-nya 22/7 atau 3,14 dan R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Dan yang terakhir itu rumus diameter lingkaran, di mana D sama dengan 2 dikali R. Jadi D-nya itu diameter, P itu sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R-nya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi itu adalah rumus-rumus lingkaran. Jadi bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan Ibu akan menjawab insya Allah. Saya Bu mau bertanya. Ya, apa nak? Itu Bu yang jari-jarinya bukan Bu, P-nya yang digunakan 22, kapan digunakan 22/7 dan kapan digunakan 3,14. Jadi ya pertanyaan bagus ya. Jadi 22/7 itu digunakan pada saat jari-jari dan diameternya itu di dalamnya terdapat kelipatan 7. Dan sedangkan 3,14 itu digunakan pada saat jari-jari dan diameternya itu di bawah kelipatan 7 atau bukan kelipatan 7. Tapi biasa juga 22/7 itu bisa dipakai pada saat di bawah angka 7. Itu nak. Contoh soal dari lingkaran. Nah, ini saya sudah mencatat contoh soal lingkaran. Ya. Jadi di sini tuh soalnya berbunyi suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkarannya itu seperti ini. Yang ditanyakan, jadi di sini yang diketahui basket ada 10 siswa, bola ada 5 siswa, silat ada 5 orang siswa. Silat ada 10 siswa dan selebihnya itu siswa yang tidak ikut dalam kegiatan ekskul. Nah, di sini yang ditanyakan berapa siswa yang tidak ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Langsung saja. Jadi cara menjawabnya itu seperti ini. Kita tulis dulu diketahui total seluruh siswa itu 42 siswa. Nah, ekskul basket ada 10 siswa, bola 5 siswa, dan silat. Nah, langsung saja. Caranya itu tidak ikut. Jadi jumlah siswa yang tidak ikut itu sama dengan jumlah siswa dikurangi dengan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya menuliskan tidak ikut sama dengan jumlah siswa
dikurang dalam kurung basket, bola, dan silat. Nah, langsung saja di sini jumlah siswa itu ada 42 dikurang basket 10 orang, ditambah bola 5 orang, dan silat 10 orang. Jadi, 42 dikurang 25 itu sama dengan 17. Jadi, siswa yang tidak ikut dalam pertandingan dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sebanyak 17 orang. Ya, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Ya, jadi soal nomor 2 itu diketahui dari data tabel diagram lingkaran tersebut ini ada nih. Jadi berdasarkan data yang ada di diagram lingkaran ini, di sini diketahui bahwa baju remaja itu sebanyak 40%, baju dewasa sebesar 38%, dan baju anak belum diketahui berapa. Nah, di sini soalnya mencari berapa banyak item untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, caranya itu cukup mudah. Kalian tinggal tulis yang pertama itu kalian tulis diketahui dulu. Jadi, di sini saya menuliskan diketahui total pakaian itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya itu pertama-tama kita lihat dulu persentase pakaian anak-anak yang dijual. Nah, persentase pakaian anak itu sama dengan 100% dikurang pakaian remaja ditambah pakaian dewasa. Jadi, persentase jadi seperti ini. Persentase pakaian anak itu sama dengan 100 dikurang dengan remaja dan dewasa. Nah, di sini kalian tuliskan 100 dikurang baju remaja itu diketahui 40% ditambah dengan baju dewasa itu sebesar 38%. Nah, 100% dikurang 78 itu sama dengan 22%. Nah, jadi kita gunakan persentase pakaian anak yang didapatkan dari rumus ini 8%. Nah, 100% dikurang 78 itu sama dengan 22%. Nah, jadi kita gunakan persentase pakaian anak yang didapatkan dari rumus ini untuk menghitung berapa jumlah pakaian anak-anak. Nah, persentase jumlah pakaian anak itu kita bagi 100 dikali pakaian secara keseluruhan. Jadi langsung saja dituliskan jumlah pakaian anak sama dengan persentase anak itu kalian bagi 100%, lalu dikalikan dengan pakaian keseluruhan. Nah, saya kasih masukan dulu nilainya.
Presentasinya tadi itu kita dapatkan 22%, kita bagi 100%. Jadi 22% dikali pakaian secara keseluruhan itu 300. Nah, ini seperti ini penyelesaiannya. Di sini kan tadi kita sudah mendapatkan persentase dari pakaian anak. Langsung saja jumlah pakaian anak sama dengan persentase anak dibagi 100% dikali dengan pakaian keseluruhan. Nah, tadi persentase pakaian anak itu sebesar 22%, kali 300 itu sama dengan 6.600. Nah, 6.600 ini kita bagi menjadi 100, hasilnya itu 66 buah. Jadi jumlah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang tersebut sebanyak 66 buah. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan materi atau menyimak materi dari ibu, selanjutnya kita akan belajar kelompok. Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Apakah kalian sudah tahu siapa saja teman kelompok kalian? Oke, sudah. Baiklah, jika sudah, silahkan duduk dengan teman kelompoknya. Silahkan duduk dengan rapi dan jangan membuat keributan. Kepada perwakilan kelompok, silahkan ke depan untuk mengambil lembar kerja kelompoknya. Baik, silahkan kembali ke tempat duduknya. Coba perhatikan dengan baik lembar kerja yang telah ibu bagikan. Di situ terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sangat berkaitan dengan materi yang kita pelajari, yang telah kita pelajari. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya mengenai jawabannya. Namun jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada ibu, atau jika kalian malu, bisa tanyakan kepada teman kelompoknya sendiri. Baik anak-anakku sekalian, apakah tugas yang ibu berikan tadi sudah dikerjakan? Jika sudah, kita akan melanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi kalian sudah lakukan. Oke, ibu akan memanggil perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukannya. Untuk kelompok 5, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah dilakukan. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 5. Apa dari kelompok lain jawabannya ada yang sama atau ada yang berbeda pendapat? Bisa angkat tangan untuk mengajukan pendapatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4, bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukannya. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita panggil kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan.
Ya, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 2. Jawaban dari kelompok 1 itu sama dengan jawaban dari kelompok 5. Nah, anak-anak, karena kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompok kalian dan mengerjakan soal secara berkelompok, selanjutnya Ibu akan mengetes atau memberikan kuis kepada kalian semua. Kuis ini secara individu ya. Jadi, kalian harus fokus. Nah, yang bisa menjawab kuis ini silahkan acungkan tangan dan silahkan ke depan untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Jadi kuisnya seperti ini, dengarkan baik-baik ya dan perhatikan, fokus. Jika diketahui sebuah layang-layang seperti gambar ini memiliki sisi AB 15 cm dan sisi CD 18 cm. Nah, pertanyaannya silahkan cari keliling layang-layang ini. Ada yang bisa? Pertanyaannya, berapakah keliling layang-layang ini? Wah, hampir semuanya yang acungkan tangan ya. Ibu jadi susah milihnya. Keisha, silakan ke depan untuk mengerjakan soal ini. Oke. Jadi seperti yang kita lihat tadi, apa yang dikerjakan oleh temannya Keisha, jawabannya betul. Dia memakai rumus terlebih dahulu, kemudian memasukkan angka 15 cm dan 18 cm dengan cara menjumlahkan. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, dengan Ibu memberikan kuis seperti ini, Ibu bisa tahu sampai di mana tingkat pemahaman kalian. Saya rasa kalian sudah paham tentang materi layang-layang ini. Semoga kalian bisa mengingatnya. Mungkin di pertemuan kali ini hanya satu yang bisa Ibu berikan kuis. Selanjutnya mungkin di pertemuan berikutnya ya. Ibu harap kalian bisa terus belajar dan motivasinya terus meningkat, semangat belajarnya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Itulah materi kita hari ini. Jadi tadi ada beberapa kelompok yang sudah menjawab, namun ada kelompok yang terbaik. Penghargaannya nanti Ibu akan berikan rewardnya setelah pelajaran ini. Karena Ibu sudah janjikan bahwa akan ada hadiah atau penghargaan bagi kelompok-kelompok yang terbaik atau mendapatkan poin paling terbanyak dalam menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan. Baik, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya sebelum kita pulang kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Baik, berdoa selesai. Ibu harap ketika pulang pelajarannya harus diulang. Dan juga kalau pulang langsung pulang, tidak pakai singgah-singgah. Oke, semoga kita diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dengan semangat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.